Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal tentang waris 2 yang mana soal PS. Yang pertama kita akan mengerjakan soal tentang yang bagian HKI dulu ya. Ini ketentuan HKI. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa yang Ahmad meninggalkan ahli waris yaitu si ayah. Terus nggak kelihatan guys ya, kelihatan nggak? Oke. Si ayah, ibu, istri, anak laki-laki, perempuan, saudara perempuan kandung. Nah, kita ketahui bahwa ketika seorang ayah memiliki anak, maka bagian ayahnya adalah 1/6. Nah, ibu juga mendapatkan bagian 1/6. Istri ketika mempunyai anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4. Jadi ini tulisannya 1/8 karena ada anak. Nah, di sini saudara perempuan kandung menurut KHI maju oleh anak laki-laki. Tapi semisal anak lakinya tidak ada, dia bisa mendapatkan sobah ma'al ghoir sama anak perempuan. Tapi karena ada anak laki-laki jadinya mahjub ya. Nah, nanti kita kalikan aja langsung dengan harta warisnya tadi tinggal, yaitu 500.000. Anak laki-laki dan anak perempuan nanti kita hitung terakhiran saja. Di 1/6 dikali 500.000. Nah, 1/6 dikali 500.000 adalah 83.300. Ayah mendapatkan 83.300, ibu mendapatkan 83.300, istri 1/8 dikali 500 yaitu 62.500. Nah, untuk menghitung bagian harta warisan anak laki dan anak perempuan, kita akumulasiin dulu nih harta awal dengan harta dari gabungan ayah, ibu, dan istri tadi. Nah, gabungan antara harta yang sudah didapat ayah, ibu, dan istri itu kisaran 229.100. Nah, langsung itu 500.000 harta awal dikurangin 229.100 ketemu nanti di 270.900. Nah, harta itu yang akan digunakan sebagai pencari harta tiap anak laki-laki maupun perempuan. Jadi sudah ketemu ya. Jadi langsung saja. Nah, di sini diterapin konsep 1:2, yaitu 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Nah, untuk menghitung anak laki-laki dan anak perempuan bagian berapa, berarti itu 270.900 itu nanti langsung dibagi 3. Kenapa 3? Karena 1 anak laki-lakinya kita ubah dulu kok jadi anak perempuan. Jadi kan 1 anak laki sama dengan 2 anak perempuan. Jadi itu 1 laki-laki dihitung 2 perempuan dan 1 anak perempuan jadi 1, jadi 3. Jadi langsung saja 270.900 dibagi 3. Jadi ketemu untuk 1 anak perempuan yaitu 90.300 dan anak laki-laki itu 180.600. Nah, gitu. Itu metode dari KHI. KHI.
Sekarang ke metode Kharzain. Kita tulis dulu ya. Istri anak LK Nah, di sini teman-teman, dalam perhitungan apa sih namanya ini, Kharzain, saudara perempuan kandung itu mendapatkan 1/6. Kalau misalkan tadi kita melihat di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, saudara perempuan kandung itu tidak mendapatkan harta warisan karena maju. Nah, kalau di Kharzain itu mendapatkan bagian, jadi 1/6. Jadi kita langsung hitung aja kali ya. 6. Nah, nanti cara mencari harta anak laki-laki dan anak perempuannya sama dengan metode yang dipakai tadi untuk mencari harta anak laki-laki dan perempuan dalam KHI. Tapi kalau ini ditambah nanti dengan penjumlahannya dengan hartanya saudara perempuan kandung. Nah, kan ketemu tuh. Jadi kalau di Kharzain, ayahnya itu mendapatkan sama, ya 83.300, ibu juga 83.300, istri mendapatkan 62.500, saudara perempuan karena tadi dapat 1/6 mendapatkan 83.300. Nah, sekarang hitung anak laki-laki dan anak perempuan. Caranya seperti tadi, sama aja, tapi kita hitung dulu, akumulasiin dulu harta yang sudah didapat. Jadi semuanya itu adalah 312.400. Nah, itu dikurangi dengan harta awal tadi 500. Jadi sisanya adalah 188.000. Nah, 188.000 karena tadi itu anak laki-laki dan atau anak perempuan, maka langsung dibagi 3 lagi ya kayak tadi. Jadi ketemu satu anak perempuannya itu adalah 62.600 dan satu anak laki-lakinya adalah 125.300. Begitu. Nah, kalau menurut Muhammad Sahrur menurut Sahrur ini perbedaannya nanti di bagian anak ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Kita tulis dulu ya. Nah, jadi teman-teman, di bagian Muhammad Sahrur ini perbedaannya itu terletak di bagian bagian anak ya. Bagian anak itu dia kalau misalnya satu anak dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan itu dua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan setengah-setengah masing-masing. Maksudnya bagiannya 1/2 setengah ya. Langsung hitung aja ya.
dan saudara perempuan kandung tetap maju. Nah ini sama ya, ayahnya sama dapat 83.300, ibu juga 83.300, si istri 62.500. Nah kemudian seperti tadi dikalkulasiin, dihitung, jadi kan ketemu hartanya semuanya itu 270.900 dikurang harta awal 500.000, dapat ketemu kan 83.300 itu ayah, 83.300 itu ibu, dan 62.500 itu adalah istri. Nah itu digabungin jadi satu, hartanya nanti kemudian dikurangi dengan harta awal, jadi ketemu 270.900 sisanya. Nah, kemudian langsung dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah keduanya ini adalah kasus yang pertama ya, maksudnya ini metode pertama kalau semisal anak laki-laki satu dan anak perempuan satu, dan nanti banyak lagi tahapan yang lain. Nah di sini anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta yang sama, yaitu 135.400. Ini dari setengah dikali dengan 270.900. Nah itu adalah soal nomor pertama. Baik, saya di sini akan menjawab soal yang nomor kedua. Jadi pertanyaannya, Khadijah meninggal dan meninggalkan ahli waris, suami, ibu, saudara laki-laki kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu, dan ayah. Yang merupakan bagian tiap bagiannya yang harus ditinggalkan 500.000. Oke, langsung aja pertama ke pembahasan yang KHI. Maaf, tidak ada iklan. Jadi langsung pertama bagian KHI dulu. Nah ini, jadi langsung saja di situ suami bagiannya setengah, ibu 1/6 karena ada dua saudara, terus saudara laki-laki kandung mahjub oleh ayah, terus ayah sendiri dapat 1/6 plus asobah, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat setengah, saudara perempuan ibu 1/6. Nah maka kasus ini adalah kasus rot. Nah ketika sudah dijumlahkan ternyata bilangnya lebih dari penyebut, akhirnya menjadi 9/6. Jadi setelah ditotal bagian dari suami itu mendapatkan 183.333, ibu 61.111, cucu perempuan 183.333, saudara perempuan seibu itu 61.111, dan ayah 61.111. Nah itu jawaban dari soal nomor 2. Nah di sesi yang terakhir ini saya ingin memberitahukan terkait jawabannya. Mungkin tidak terlihat jelas ya karena ini layar depan. Ini soal nomor 1-nya, ini soal nomor 2-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.